Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Hasan Ibnu Ramadan dari kelas 2 TKA. Minggu kemarin kita membahas mengenai itu ada space screen, kemudian perbedaan antara activity dan fragment serta cara bagaimana membuat fragment itu. Nah, langsung saja kita buat untuk fragmen itu ibarat seperti ada bottom navbar, kemudian ketika kita klik bottom tersebut, misalnya ke home, maka dia akan tampil fragmen home seperti aplikasi-aplikasi yang kita buat, aplikasi-aplikasi yang kita jalankan di HP kita, misalnya seperti WhatsApp atau YouTube, Instagram. Itu untuk tampilannya kita dia menggunakan fragmen-fragmen untuk berpindah, karena perbedaan antara fragmen dan activity sendiri. Untuk activity itu sangat berat jika menggunakannya seperti on create, on display, on destroy. Itu banyak sekali dalam activity itu. Ketika kita memakainya, dia bakal ada kayak perpindahan dari satu layer ke layer lain. Sedangkan kalau kita menggunakan fragmen, dia akan lebih mulus untuk berpindahnya dan akan menghemat RAM juga nantinya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu splash screen. Apa itu splash screen? Splash screen merupakan suatu tampilan di mana tampilan tersebut berada di awal seperti loading nantinya. Nah, bagaimana cara membuat itu? Yang pertama, kita harus menyiapkan untuk activity-nya bersama splash screen activity. Kemudian setelah itu kita masukkan untuk life cycle scope launch, delay-nya yaitu 2 detik. Jadi perputaran untuk loadingnya tersebut selama 2 detik. Kemudian kita buat variable intentnya ketika diklik, buat variable intentnya add splash screen, kemudian kita arahkan ke main activity, ke kelas Java, kemudian start activity-nya. Jangan lupa untuk menambahkan finish di akhirnya, karena jika kita ingin mengklik activity baru lagi tidak menggunakan finish, dia akan muncul lagi nantinya. Nah, setelah itu kita perlu di Android manifest kita ubah di sini yang awalnya main activity kita ubah jadi splash screen. Jadi main activity-nya berada di sini. Nah, seperti itulah untuk membuat splash screen. Untuk tampilannya saya membuatnya seperti ini, yang ada logo, kemudian wallpapernya berwarna gradient biru dan orange, kemudian ada loadingnya. Loading itu bernama progress bar, jadi progress bar itu akan muter terus sampai selama 2 detik. Setelah itu ya, kita diajarkan untuk membuat yang namanya fragment. Nah, bagaimana cara membuat fragment itu? Nah, cara membuat fragment itu yang pertama kita harus menyiapkan untuk fragmentnya di sini, kemudian new, dan kita arahkan fragment ke fragment blank. Nah, kebetulan saya telah membuatnya di sini ada beberapa fragment, ada fragment about, ada fragment home, ada fragment profile, dan fragment statistik. Untuk fragment home isinya ada penyambutan, kemudian ada scroll horizontal, kemudian ada scroll vertikal, Python bootcamp, web development, UI UX design, kemudian ini ada recent class, itu ada Python language dan beserta button untuk join dan opennya. Kemudian bagaimana cara membuat itu agar dapat tampil ketika bottom navbar tersebut dipencet? Pertama kita pergi ke bottom navbar, kemudian kita coba untuk membuat override concrete. Di dalam ini kita load fragmentnya tersebut. Yang pertama muncul itu ada home fragment, jadi kita tampilkan yang pertama kali dibuka yaitu home fragment, maka yang tampil home fragment. Kemudian kita inisialisasi untuk value buttonnya, itu list of binding, button home, ada button statistik, ada button profile, dan button about. Untuk ke indeks ke 0, ketika kita klik itu ngelot ke fragment home fragment, kemudian
Indeks ke-1 kita statistik fragmen, indeks ke-2 profil fragmen, dan indeks 3 about fragmen. Nah, itu akan berganti-ganti warnanya ketika diklik nantinya. Ini ketika aktif dia akan berwarna biru, ketika tidak aktif dia akan berwarna abu-abu. Nah, seperti itulah saya membuatnya untuk di bottom navbar sendiri. Untuk isi dari bottom navbar itu, saya mengisinya seperti ini. Ada bottom home, kemudian statistik, kemudian ada profile, dan about. Nah, itulah cara membuat untuk fragmen. Bagaimana cara saya membuat untuk list setting? Nah, list setting itu sendiri ada list view. Nah, bagaimana cara membuat list view itu? Pertama-tama kita harus menyiapkan pertama kali itu untuk settings activity-nya. Saya membuat settings ini menjadi activity karena saya ingin menampilkannya di atas profile nantinya. Ada di situ kayak vektor gambar setting, ketika diklik akan berpindah. Nah, untuk caranya yang pertama kita bikin setting activity-nya, kemudian kita inisialisasi untuk binding-nya, yang kemudian kita setup untuk toolbar-nya, binding toolbar, kemudian yang bernama setting. Kita isi datanya tersebut. Untuk data akun anaknya itu ada edit profile dan ganti password. Untuk logout itu tidak ada anaknya, hanya dia sendiri. Dan untuk posisinya ini ketika binding expand list view ini ketika diklik dia bakal menampilkan grupnya, apa isi dari grup tersebut, dan tampilkan tulisannya this group itu child diklik. Nah, itulah untuk membuatnya. Kemudian kita buat untuk setting expandable list view. Nah, ini dia. Kita buat di sini, di dalam ini ada isinya setting expandable adapter. Bisa ada kita inisialisasi terlebih dahulu smap-nya, kemudian listnya dan konteksnya. Ini kan ada beberapa nih, ada get group count, ada get child count, ada get group, get child, get group ID, get child as table, kemudian get group view. Nah, di get group view ini kita buat group passionnya integer is expanded boolean. Kita convert view-nya itu jadi parent ke view group. Nah, di sini dapat kita lihat untuk view-nya ada value view, kemudian text view, icon view, kemudian group title, kemudian file icon name. Untuk file icon name ini kita harus membuatnya IC di depan tulisannya, kemudian nama group title-nya sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan di sini akun. Nah, berarti kita harus membuat IC akun. Nah, nanti yang muncul ini. Begitulah caranya untuk membuat list view pada setting. Nah, untuk aplikasi saya sendiri ketika dijalankan akan seperti ini. Mari kita jalankan. Ini splash screen-nya. Dan kita start learning. Itu kita masukkan username-nya Sandi, kemudian password-nya bebas. Kita login. Dan kita masuk ke tampilan awal. Kita coba ke dashboard. Dan inilah tampilan dari dashboard saya. Kita klik join di sini. Nah, ini telah masuk ke situs pembelajaran kita, aplikasi pembelajaran. Ini kita coba enroll now. Course berhasil ditambah ke recent. Nah, oke, coba kita lihat apakah berhasil. Nah, recent kelasnya akan muncul internet dan cara kerjanya. Itu sesuai dengan video tadi, isi dari title dari videonya. Yang kita lihat di statistik, dan statistik Sandi, kemudian ayo lanjutkan pelajaran. Dan ini ada semi circle view yang di dalam ini. Nah, ini dia untuk semi circle view yang kita dapat update nanti datanya sesuai dengan pembelajaran kita nanti. Pada pencapaian pelajar, waktu belajar, dan materi yang diselesaikan. Kemudian untuk profil, nah ini profil saya ada namanya, kemudian profilnya, kemudian jalan Rumbai, Jalan Bukit Sari nomor 26, kemudian minat dan keahlian, hobi, bermain badminton dan membaca, aktivitas terbaru, ada menyelesaikan pemrograman Android, mengikuti
UI UX mencapai batch goal learner. Ini dapat kita ubah nanti menyesuaikan dengan pembelajaran yang telah dia ikuti. Kemudian untuk about-nya di sini ada about my app, zona bakat app. Aplikasi ini adalah program mencari bakat dan keterampilan pengguna. Untuk tim penggembangnya ada Sandi Kurnia Ramadan. Dan untuk setting yang saya bilang tadi, saya tidak menggunakan fragment, namun menggunakan activity. Nah, ini dia. Kita klik dan berpindah activity-nya, kita klik akun, muncul edit profile, ganti password, kemudian logout. Nah, logo inilah yang kita pakai tadi, IC akun, kemudian IC logout. Nah, seperti itulah cara saya membuat list view-nya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.